Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini sehingga channel ini bisa berkembang seperti sekarang, memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan latihan lagi membahas tentang materi dan soal dari tes KDCAT dengan kategori soal TWK tentang bela negara. Nah, sebenarnya bela negara ini sudah pernah saya bahas di beberapa video ya sebelumnya. Mungkin kurang lebih ada 3 atau 4 video terkait dengan bela negara. Tapi hari ini saya akan bahas lagi terkait dengan bela negara dan tentunya dengan latihan contoh-contoh soal yang terbaru. Sebelum itu teman-teman, tidak pernah saya bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya agar channel ini bisa berkembang memberikan manfaat bagi teman-teman pejuang ASN. Bagi kalian yang mungkin ingin melihat materi latihan soal yang lainnya bisa cek di playlist, ada folder tempat kalian bisa melihat latihan dan juga materi-materi yang kalian butuhkan dalam menghadapi tes SKD-CAT. Baik, sebelum itu saya akan masuk sedikit materi terlebih dulu menjelaskan terkait dengan materi bela negara ini agar teman-teman semakin paham sebelum kita lanjut ke latihan soal. Bela negara, apa itu bela negara? Bela negara itu merupakan sikap dan tingkah laku warga negara atau WNI, warga negara Indonesia, dalam membela, menjaga kedaulatan serta kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Karena kecintaannya terhadap NKRI dengan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 sesuai dengan profesi atau status yang dimiliki. Jadi kalau berbicara tentang bela negara berarti berbicara tentang sikap, tentang tingkah laku kita sebagai warga negara dalam membela, menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Ya, jadi kata kuncinya itu tentu dengan sesuai profesi atau kemampuan yang kita miliki. Jadi kata kuncinya itu mengharumkan nama bangsa sesuai dengan profesi, menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam segala bidang, baik dalam bidang pertahanan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pada bidang-bidang lainnya. Nah, jadi itu kata kuncinya ya. Nah, kemudian dasar hukum bela negara ini ada 2 pasal yang menjelaskan dalam Undang-Undang 1945 terkait dengan bela negara ini. Pertama pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi ini pengertiannya secara umum ya. Jadi ada kata berhak dan ada kata wajib. Artinya apa? Warga negara kalau dalam konsep ataupun dalam kata berhak ini berarti warga negara itu berhak untuk mendapatkan hak yang dijamin oleh negara seperti contohnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak keamanan ya, kemudian hak-hak lainnya yang dijamin oleh negara. Selain hak, kita juga ada kewajiban. Kewajibannya apa? Wajib mempertahankan, wajib ikut menjaga, membela dan juga menjaga kehormatan dari bangsa Indonesia, tentu sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Jadi dalam bela negara itu kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Kemudian pada pasal 30 dijelaskan lagi ayat pertama atau ayat ke-1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kalau pada ayat 1 ini lebih kepada sikapnya yang umum. Terkait dengan pertahanan dan keamanan, contohnya apa? Seperti ikut ronda, siskamling ya atau kegiatan-kegiatan umum lainnya. Tapi kalau dalam ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagaimana kekuatan utama dan rakyat sebagaimana kekuatan pendukung. Nah, ini lebih kepada pertahanan dan keamanan dalam bidang militer. Bisa menjadi TNI atau kita sebagai masyarakat sipil bisa ikut pelatihan kemiliteran atau contohnya bisa ikut komando cadangan. Nah, itu dasar hukum yang teman-teman harus paham, harus tahu. Dan biasanya dasar hukum ini ada kadang teman-teman yang mendapatkan soal terkait dengan dasar hukum ini. Selanjutnya tujuan dari bela negara ini apa? Jadi ada beberapa tujuan dari bela negara. Yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Artinya mempertahankan semua yang ada atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya ya.
yang ada di negara dan bangsa Indonesia. Kemudian melestarikan budaya. Jadi budaya kan banyak di Indonesia ini. Nah, salah satu tujuan dari bela negara ini ya melestarikan budaya. Kemudian menjalankan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berbuat baik kepada bangsa dan negara, kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Jadi bela negara ini erat kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika dan juga dengan nasionalisme. Nah, jadi ketiga konsep ini baik Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, bela negara itu ada saling keterkaitannya. Nah, tinggal nanti teman-teman melihat apa yang ditanyakan pada soalnya. Nah, jadi pada intinya bela negara itu bisa mencakup tentang keberagaman. Nasionalisme juga ada tentang keberagamannya ya, ada tentang pembelaan negaranya. Dan juga ada tentang identitas dan integritas nasionalnya di sana. Nah, jadi saling berkaitan. Sedangkan fungsi dari bela negara ini apa? Fungsinya yang pertama mempertahankan negara dari segala ancaman, baik dari segi militer, baik dari segi non militer. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Jadi fungsinya yang pertama mempertahankan negara ini dari segala ancaman, baik ancaman dari luar, baik ancaman dari dalam. Yang kedua, mewajib menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, dengan adanya bela negara ini berarti kita wajib untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang telah diamanatkan Undang-Undang pada pasal 27 dan juga pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah, artinya perjuangan ya. Ini perjuangan dari para pahlawan kita terdahulu. Artinya bela negara itu sudah ada dari sejak dahulu, sejak masa perjuangan itu sudah ada yang namanya bela negara ini. Kemudian banyak cara untuk kita bisa menerapkan dalam diri kita terkait dengan pembelaan negara ini. Salah satunya dengan pendidikan kewarganegaraan ya. Baik kita belajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah, saat kita ikut diklat, seminar, atau kita juga bisa ikut pelatihan dasar kemiliteran seperti komando cadangan, resimen mahasiswa, atau latihan-latihan kemiliteran lainnya. Dan juga bisa kita terapkan dengan pengabdian sebagai TNI, baik secara sukarela atau secara kewajiban. Dan terakhir, nah ini yang sering banyak ditanyakan kalau dalam soal, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi apapun profesi kita, atlet, dokter, guru, nelayan, ya, petani. Nah itu merupakan sikap dan wujud kita, apa yang kita lakukan sebagai profesi kita itu wujud dan sikap dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga kehormatan, keutuhan dari bangsa Indonesia. Nah itu merupakan upaya dalam kita untuk mendukung pembelaan negara. Nah, dalam bela negara ini setidaknya ada tahapan yang disebut dengan nilai dasar. Jadi tahapan yang pertama atau nilai dasar yang harus kita miliki kalau kita ingin memiliki sikap pembelaan negara ini ya, yang pertama kita harus ada sikap cinta tanah air. Artinya apa yang kita lakukan tersebut tumbuh dari hati, dari dasar hati nurani kita tanpa adanya paksaan. Contohnya apa? Menjaga serta melestarikan lingkungan. Nah, sebenarnya menjaga dan melestarikan lingkungan itu kan tidak ada harus paksaan. Jadi harus kesadaran dari hati. Kalau kita ada kesadaran dari hati, ya kita ikut ya melestarikan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya, atau misalnya kita membersihkan halaman rumah. Nah, itu merupakan bentuk dari cinta kita terhadap tanah air. Jadi rasa yang tumbuh dari hati kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, kan produk dari luar negeri kan sudah banyak sekarang di Indonesia. Tapi dengan kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air, nah kita menghargai, kita menggunakan produk dalam negeri. Apapun itu, baik dalam bidang seni misalnya, atau kita juga mendengarkan musik-musik dalam negeri, kita menonton film dalam negeri, menghargai karya-karya yang dibuat oleh seniman dalam negeri, dan dalam hal yang lainnya. Nah, artinya kalau kita ingin memiliki sikap cinta tanah air, kita juga harus menghargai dan menggunakan apapun yang ada pada dalam negeri atau produk-produk yang ada dalam negeri. Ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, jadi kita ikut menjaga keamanan lingkungan. Jadi ada sadar dari hati. Jadi
kalau misalnya ada kegiatan apapun di daerah kita, di sekitar rumah kita, ya kita ikut. Artinya kita memiliki kesadaran terhadap bahwa kita ada rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, mau dimanapun itu, mau di luar negeri, ya, atau kita sedang ikut pelatihan, jadi kita tetap menjaga nama baik. Nah, kemudian mengenal seluruh wilayah NKRI seutuhnya. Kita mengenal daerah-daerah lain, kita mengenal adat istiadat orang lain, budaya yang lain, budaya kita sendiri, ya, adat kita. Nah, itu merupakan nilai dasar yang pertama, kita harus memiliki sikap cinta tanah air, tentunya dengan rasa yang tumbuh dari dalam hati terhadap kecintaan kita kepada bangsa dan negara tanpa adanya paksaan. Nah, kalau kita ada sikap atau sudah ada nilai dasar yang pertama cinta tanah air, maka naik lagi tingkatannya kita ke yang kedua. Ya, nilai dasar yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Setelah kita memiliki rasa kecintaan kita terhadap negara, nah kemudian kita sadar tentang apa? Bahwa di Indonesia ini banyak tentang suku. Di Indonesia ini ada banyak keberagaman, ya. Gunanya apa? Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi itulah yang saya bilang tadi, nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika itu saling berkaitan, ya, antara satu sama lain dengan bela negara ini. Jadi kalau sadar berbangsa dan bernegara, ingat saja kata kuncinya adalah menjaga persatuan dengan keberagaman dan memiliki rasa kebanggaan akan identitas nasional, kebanggaan akan keberagaman. Contohnya apa? Menghargai keberagaman, baik itu dari ras, suku, adat, budaya, golongan, dan juga menjaga kerukunan dan memiliki jiwa solidaritas, ya. Atau seperti contohnya gotong royong dalam masyarakat, ini kan menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai undang-undang. Nah, kita ikut menjalankan hak kita, ya, kewajiban kita sesuai dengan apa yang diamalkan dalam undang-undang, baik Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang atau peraturan-peraturan. Kemudian menjalankan tugas dengan rasa kedisiplinan, tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan, tugas apa yang kita emban, ya kita harus disiplin, kita harus tanggung jawab. Dan juga bangga terhadap bangsa dan dengan memiliki rasa kesetiaan dan loyalitas kepada negara. Nah, artinya kita sadar bahwa kita ini hidupnya tidak berdiri sendiri. Banyak keberagaman, banyak orang, kita ini hidup secara sosial di tengah masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan kita sadar. Sadar bahwa bangsa kita ini luas dan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Setelah nilai kedua ini ada, maka kita masuk ke nilai yang ketiga. Nah, nilai pertama, cinta tanah air sudah tumbuh dalam hati. Kemudian kedua, kita sadar. Ketiga, kita harus yakin. Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini sebenarnya gampang. Jadi, kalau berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara, berarti pengimplementasian dari nilai-nilai dasar Pancasila. Contohnya apa? Dengan menerapkan pokok 5 butir nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus menghargai orang lain, ya, menjunjung tinggi HAM, kemudian menjalankan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan dengan sebenar-benarnya. Nah, berarti kita sudah masuk ke tahapan yang ketiga, nilai dasar yang ketiga. Setelah kita memiliki rasa cinta tanah air, kita sadar dan kita terapkan apa yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, ya. Nah, kemudian yang keempat, naik lagi tingkatannya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi itu tingkatan kita memiliki sikap untuk menjaga kedaulatan negara, ya, atau kita memiliki sikap kesadaran bela negara ini. Yang keempat, setelah kita menjalankan ataupun mengimplementasikan nilai Pancasila, kemudian kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, berarti kita rela. Ini merupakan tingkatan paling tinggi, rela berkorban. Rela berkorban ini artinya apapun yang kita lakukan itu harus kita dahulukan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan kita, ya. Jadi ada pengorbanan lebih di sini. Contohnya rela membantu dan menolong masyarakat tanpa memandang status sosial. Kita rela, gitu ya. Apapun yang kita berikan, baik itu harta, baik itu waktu, tenaga, berarti kita ada perjuangan pengorbanan yang lebih di sana. Atau kita ikut membantu menyumbangkan segala pikiran, tenaga, serta kemampuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ikut membela, menjaga bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan profesi, ya. Nah, jadi apa profesi kita itu, ya kita lakukan
kita lakukan tujuannya untuk pembelaan negara, untuk menjaga kedaulatan kehormatan negara. Misalnya seorang dokter bekerja ya, memberikan pengabdiannya, turun ke desa-desa yang terpencil. Nah, artinya ada perjuangan lebih, dan itulah bentuk dari ikut menjaga bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan. Jadi apapun profesi kita seorang petani, nelayan, ya, kemampuan kita di mana itu, apapun yang kita lakukan, asalkan hal tersebut baik bagi bangsa dan negara, yaitu merupakan bentuk kita sudah ikut menjaga kedaulatan dan kita memiliki sikap pembelaan negara ini. Dan tentunya rela berkorban tanpa pamrih. Jadi tidak ada yang kita harapkan. Jadi apapun yang kita berikan ya pasti secara ikhlas, secara pamrih ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini merupakan lebih kepada meningkatkan kemampuan diri sesuai potensi diri ya. Adalah kemampuan awal bela negara. Artinya ini bersifatnya personal untuk diri kita. Contohnya apa? Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi ancaman sekitar. Nah, ini kan perlu pembelajaran dan penalaran ya. Artinya kita butuh pelatihan lebih. Nah, ini kan lebih kepada personal. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta menjaga kesehatan fisik. Nah, dengan kita menjaga kesehatan fisik berarti kita sudah ikut untuk pembelaan negara. Karena apa? Jika seandainya negara dalam keadaan darurat, kalau kita tidak memiliki kesehatan fisik ya bagaimana kita ingin ikut berjuang. Nah, itu ya. Kemudian memiliki pengetahuan lebih tentang kearifan lokal. Nah, kita mau belajar. Jadi lebih kepada personal diri kita untuk mau mengembangkan diri agar kita bisa memberikan kontribusi kita yang terbaik bagi bangsa dan negara. Contoh lain, kita memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, jadi kita menggunakan sumber daya alam dengan bijak, kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak lingkungan misalnya. Jadi kita secara bijak memanfaatkan sumber daya alam yang sangat luas yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini 5 nilai dasar yang ada pada bela negara. Jadi dia itu berurutan. Kalau cinta tanah air berarti ada rasa yang tumbuh dari dalam hati, tidak ada paksaan. Kalau nilai dasar tentang berbangsa bernegara sadar berarti tentang keberagaman, tentang menjaga persatuan ya. Kalau nilai dasar tentang Pancasila sebagai ideologi negara berarti tentang implementasi dan nilai Pancasila. Kalau rela berkorban untuk bangsa dan negara berarti ada pengorbanan lebih sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Kalau nilai dasar kemampuan awal bela negara, kalau nilai dasarnya adalah kemampuan awal bela negara, berarti itu terkait dengan personal kita, bagaimana kita mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, itu kata kuncinya, simple kok. Kadang-kadang banyak soal-soal yang masuk dalam tes SKDCAT terkait dengan 5 dasar ini. Nah, yang terpenting itu paham konsep dasarnya dulu ya. Nanti kalau untuk contohnya soalnya itu tinggal kita penalaran dari konsep dasar yang sudah kita miliki. Nah, ini contoh upaya bela negara. Jadi bela negara itu ada yang bersifat lunak, ada yang bersifat keras. Kalau bersifat keras itu hubungannya pasti dengan kemiliteran, pasti dengan ancaman kedaulatan negara ya. Nah, itu kalau yang sifatnya keras. Tapi kalau sifatnya lunak bisa dari psikologi, artinya tidak berupa tindakan nyata atau bisa secara fisik. Kalau secara psikologi ini memahami ya, kita paham bahwa ideologi Pancasila, memahami ideologi Pancasila Undang-Undang 1945. Kemudian kita paham, memiliki kesadaran, perasaan bahwa nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, jadi bela negara itu berasal dari para pejuang dahulu ya. Kemudian terkait dengan wawasan kebangsaan, kita harus memiliki rasa wawasan kebangsaan. Jadi pada intinya ini lebih kepada kesadaran dan rasa yang tumbuh dalam diri kita. Tetapi kalau dalam segi fisik, ya ini sifatnya lunak, aksi nyata, artinya bentuk nyatanya dari upaya pembelaan negara ini. Contohnya melaksanakan tugas sehari-hari dalam rasa mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. Seperti contohnya kalau kita ikut studi banding, kita sebagai seorang atlet ya, kita dalam mempromosikan kesenian ya. Nah, itu merupakan bentuk fisiknya, tetapi bukan dalam segi sifat keras, tetapi dalam sifat lunaknya. Atau penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer seperti kelangkaan BBM, kabar hoax, sosialisasi bahaya narkoba ya. Nah, itu merupakan contoh upaya bela negara dari sifat lunak. Tapi kalau dari sifat keras ini lebih
condong kepada kemiliteran. Jadi simple. Kalau sifat keras tentang kemiliteran bisa dengan ikut komponen cadangan, komponen utama atau komponen cadangan pelatihan kemiliteran, atau kita ikut ya. Kalau misalnya negara dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat, ya kita harus ikut karena sesuai dengan pasal 30 tadi, pasal 27 dan 30 kita wajib untuk ikut mempertahankan negara atau membela negara ya. Jadi ini gampang kalau untuk contohnya ini. Nah, ini contoh yang lainnya kalau dalam bidang politik ya, ini ada gerakan separatis, kemudian tekanan politik, kemudian adanya intimidasi, provokasi ya terhadap Indonesia. Ini dalam bidang politik. Kalau dalam bidang ekonomi adanya inflasi, pengangguran, kebijakan ekonomi merugikan rakyat, produk asing yang menguasai pasar lokal. Kalau dalam bidang sosial budaya adanya sikap individualisme kedaerahan ya, artinya tentang tidak adanya keberagaman. Kemudian masuknya budaya asing, memudarnya semangat gotong royong, lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. Kalau dalam bidang pertahanan keamanan, ini ada aksi terorisme, kudeta, pemberontakan, senjata, atau ancaman keamanan laut dan udara. Ya. Nah ini dalam bidang pertahanan keamanan atau dalam bidang militer. Oke, habis ya untuk materinya. Jadi kalau teman-teman mungkin belum terlalu paham ya apa yang saya jelaskan, silakan mungkin kalian bisa tonton ulang lagi agar teman-teman bisa lebih menyerap apa yang saya sampaikan dalam materi terkait dengan bela negara ini. Nah, kita ke latihan soal yang pertama. Seperti biasa, sebelum jawab silakan kalian pause videonya. Saya tidak berikan timer atau waktu. Jadi kalau sudah pause videonya, kalian sudah dapat jawaban, baru lanjut ke videonya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang diterapkan karena kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik ya, berarti kalau secara fisik, udah ini hubungannya tentang kemiliteran. Ini ya. Bela negara dapat diartikan sebagai usaha mempertahankan negara dari serangan fisik dari pihak luar yang dapat mengancam kedaulatan negara. Oke, dari segi kemiliteran berarti. Di bawah ini merupakan implementasi bela negara secara fisik bagi masyarakat sipil. A. Membantu mengisi perjuangan kemerdekaan dengan giat belajar dan menambah wawasan. Nah, ini lebih tepatnya kepada memang secara fisik, tapi bukan tentang ancaman kedaulatan. Jadi kalau secara fisik berhubungan dengan ancaman, ini berarti tentang kemiliteran ya. Ingat, itu kata kuncinya. Nah, kalau yang A ini memang secara fisik, tapi tidak ada unsur terkait dengan ancaman kedaulatan negara. Oke, ini jelas salah. B. Wajib berjuang melawan penjajah yang berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia. Ini memang baik. Wajib berjuang melawan penjajah yang berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia. Tetapi kan kita saat ini sudah merdeka, ya, sudah merdeka. Jadi ini jelas jawabannya salah. Kalau dulu mungkin iya. C. Membeli produk-produk lokal demi meningkatkan perekonomian nasional. Ya, ini membeli produk lokal secara fisik, tapi bukan dari segi ancamannya. Bekerja dengan giat sesuai dengan profesi masing-masing. Oke, ini secara fisik, tapi bukan terkait dengan ancaman kedaulatan negara. E. Mengikuti arahan dari pemerintah untuk melaksanakan pertempuran di medan perang melawan penjajah. Nah, ini ya, ini jawabannya. Kenapa yang B enggak? Yang B ini kan berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia. Berjuang melawan penjajah yang berusaha mengancam kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kita sudah merdeka, ya. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. E. Mengikuti arahan dari pemerintah untuk melaksanakan pertempuran di medan perang melawan penjajah. Ini jawaban yang benar. Mengikuti arahan pemerintah. Kita kan wajib, tetapi memang dalam apa yang kita lakukan ya nanti kalau seandainya ada sesuatu hal dalam segi kemiliteran yang mengancam kedaulatan negara, ya kita harus menunggu himbauan, nggak bisa kita bergerak sendiri. Ya. Dan himbauan dari pemerintah kan bisa dari pemerintah daerahnya, ya, atau bisa jadi dari desa, dari kelurahannya. Intinya mengikuti arahan. Kalau kita tidak mengikuti arahan, walaupun ada ancaman militer, ya itu sama saja kita membunuh diri sendiri. Ya. Nah, jadi itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Nah, kalau ada kata-kata menjaga kedaulatan, berarti terhadap ancaman secara fisik dalam bidang kemiliteran. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Masyarakat sipil dapat ikut mempertahankan negara secara fisik, tindakan secara langsung jika dibutuhkan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Nah, jadi kalau ada ancaman kemiliteran, ya kita wajib ikut, tetapi tetap menunggu arahan dari pemerintah. Ya, jadi jawaban tepat adalah jawaban yang E. Soal kedua,
Berikut ini yang bukan wujud bela negara sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bela negara wujud Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbicara tentang keberagaman. Bukan hal dalam budaya saja ya. Bisa budaya, adat, oke, agama, ya, agama atau kelompok ya. Jadi banyak Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika juga berhubungan dengan menjaga persatuan dan kesatuan ya. Oke, terlihat jawabannya. A. Menjaga toleransi antar sesama umat beragama. Ini benar ya, jawabannya benar. Oke. Jadi pertanyaan itu yang bukan tadi ya, jangan sampai salah teman-teman. B. Aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Aktif terlibat, ini baik. Karena kenapa? Dengan aktif terlibat dengan kemasyarakatan berarti kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, ini benar. Saya menjalankan kewajiban sesuai dengan profesi yang dimiliki. Nah, ini ya, sesuai dengan profesi yang dimiliki. Ini tidak ada kaitannya dengan keberagaman. Tidak ada kaitannya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, jadi ini bisa saja salah jawabannya. Kita save dulu jawabannya ini. D. Mengadakan musyawarah bersama setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, mengadakan musyawarah. Nah, berarti masih berkaitan dengan persatuan dan kesatuan ya. Ini benar. E. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain demi terwujudnya kesatuan. Ini jelas benar. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Wujud Bhinneka Tunggal Ika dengan ikut menjaga persatuan dan keberagaman dengan cara menghargai, menghormati perbedaan dalam segala bidang. Jadi jawaban yang bukan wujud bela negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman atau persatuan ini jawabannya adalah yang C. Karena menjalankan kewajiban sesuai profesi itu tidak ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Soal ketiga, berikut ini implementasi bela negara. Nah, ini merupakan contoh dari bela negara. Nah, pertanyaannya, yang bukan wujud bela negara secara fisik sesuai profesi terdapat pada nomor. Ingat, ini semua secara fisik ya, tetapi ya, yang bukan sesuai profesi ya. Berarti kalau ada hubungan katanya fisik dan profesi, ini sifatnya adalah secara lunak ya. Nah, secara lunak berarti bukan secara keras. Nah, kita lihat. Erma mendaftar menjadi seorang tentara. Ini lebih kepada upaya bela negara dalam segi fisik ya, atau dalam bidang kemiliteran. Jadi jelas jawaban ini salah. Oke, yang ada satunya berarti ini benar jawabannya. Yang bukan ya, berarti oh ini salah nih, ini salah. Tinggal 3. Langsung kita eliminasi. 2. Budi merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah terpencil. Oke, ini sesuai profesi ya. Ini benar karena bukan dalam segi secara keras ya. 3. Ardi seorang nelayan yang turut menjaga kebersihan pantai. Oke, Ardi seorang nelayan yang turut menjaga kebersihan pantai. Profesi, tapi tidak secara keras ya. Yuni merupakan seorang bidan desa. Nah, sesuai profesi ya. Oke. Bayu ikut pelatihan kemiliteran karena mendaftar Komcat. Nah, ini ada unsur kemiliteran, ada unsur tentara menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Nah, itu masuknya kepada sifat keras ya. Memang secara fisik tapi sifatnya secara keras. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Berarti ini jawabannya ya. Pengabdian sesuai profesi bentuk bela negara secara non fisik atau non militer. Jadi jawaban yang bukan dari kelima opsi ini adalah yang A. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin ikut bimbingan belajar, nanti dibuka lagi ya. Mungkin untuk SKB dibuka, SKD mungkin tahun depan. Tapi sekarang masih tryout. Tryout silakan kalian bisa dengan DM di Instagram saya, atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa klik link yang ada di bio Instagram saya. Cukup bayar 15.000 bisa nikmati tryoutnya, pastinya sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB ya. Soal yang kelima, berikut ini termasuk ke dalam sikap sadar berbangsa dan bernegara dalam wujud pembelaan negara. Oke, sikap sadar berbangsa dan bernegara. Ingat, sikap sadar berbangsa dan bernegara berarti erat kaitannya dengan keberagaman dan menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Ingat, sikap sadar berbangsa dan negara sudah kita bahas 5 nilai dasar tadi. Ini tentang keberagaman, tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Oke.
Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri ini lebih kepada nilai dasar cinta tanah air ya. Oke. Membersihkan halaman depan rumah, lebih kepada cinta tanah air. Memberikan bantuan pengobatan secara langsung di desa-desa. Nah, ini lebih sikapnya kepada rela berkorban ya, rela berkorban. Oke. Menghargai adat dan budaya daerah lain. Nah, menghargai adat dan budaya berarti adanya persatuan dan keberagaman. Nah, ini ya jawabannya tentang dalam konteks sikap sadar berbangsa dan bernegara. Oke. Memiliki sikap tenang dalam memecahkan masalah. Ini lebih kepada yang kelima tadi, nilai dasar yang kelima. Yaitu memiliki sikap kemampuan awal bela negara. Nah, jadi ini merupakan sikap ya terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada nomor atau jawaban yang D. Menghargai adat dan budaya daerah. Jadi kalau berhubungan dengan sadar berbangsa dan bernegara berarti erat kaitannya dengan keberagaman atau menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini sudah saya bahas ya di materi tadi. Jadi pada intinya teman-teman paham apa itu bela negara, kemudian harus paham juga 5 atau nilai dasar atau 5 nilai dasar dari bela negara ini. Nah, jadi kalau kalian paham 2 itu sebenarnya gampang. Karena soal-soal bela negara kebanyakan kalau saya lihat dari teman-teman ya, kemudian dari tryout ataupun dari yang sudah tes KDCAT itu mereka bilangnya konsepnya tentang implementasi ya. Jadi implementasi itu lebih kepada terkait dengan nilai-nilai dasar dari bela negara ini. Nah, jadi itu yang poin penting teman-teman harus pahami. Intinya pelajari, pahami konsep dasar dari bela negara ini. Habis ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Kalian bisa menjadi bahan pembelajaran. Jadi yang terpenting teman-teman tetaplah berusaha, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kalaupun kalian gagal, coba lagi. Sampai kesempatan batas terakhir persyaratan kalian nggak bisa lagi, baru kalian stop berjuang dan berhenti untuk mengejar apa yang kalian inginkan. Coba di sisi lain. Tapi kalau umur masih cukup ataupun persyaratan masih memenuhi, ikut terus ya. Jadi ada yang bilang, saya gagal ini, ya nggak apa-apa. Setidaknya kalian itu saya bilang orang yang sudah hebat. Orang yang sukses karena kalian sudah mampu memberikan yang terbaik secara maksimal walaupun belum berhasil, ya itu merupakan sebuah proses. Mungkin belum tahun ini, tahun depan. Tapi apapun yang kita lakukan, niatkan dengan baik. Sekali lagi saya selalu berikan niatkan yang baik, lakukan dengan terbaik. Kalaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang kita harapkan, setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi ikhlas, percaya, kita mempersiapkan Tuhan pada akhirnya yang akan menentukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi ataupun latihan soal TWK di video ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.